Bab 255. Perampok. Saat itu malam dan tidak ada bulan. Wang Lin berbaring di tempat tidur di belakang toko. Ada sebotol anggur di sampingnya. Dia mengambil kendi dan meminumnya. Wang Lin dapat merasakan bahwa dalam setahun terakhir ini, dia telah berhasil menyingkirkan mentalitasnya sebagai seorang kultivator dan menjadi lebih seperti manusia. Ambil contoh ini, dia jarang berkultivasi sama sekali sekarang, tetapi itu tidak mungkin dilakukan sebelumnya. Dalam 400 tahun melarikan diri dan membunuh, energi spiritualnya hampir selalu melonjak di tubuhnya dan akan menggunakan waktu luang yang bisa dia temukan untuk meningkatkan level kultivasinya. Hidupnya dipenuhi dengan skema mematikan dan bahaya yang mengancam nyawa. Jika dia sedikit kurang hati-hati, dia akan mati. Dia belum pernah berbaring seperti ini dan tidur. Dia menghabiskan sebagian besar malam berkultivasi. Kehidupan seperti itu sangat menggairahkan dan penuh dengan gairah, tetapi juga penuh dengan penyesalan. Itu tidak memiliki keseimbangan. Hidup itu kehilangan sesuatu. Sekarang, tidak ada konflik dalam kehidupan Wang Lin. Meskipun agak membosankan, itu membersihkan jiwa Wang Lin. Wang Lin merasa sangat aneh ketika dia pertama kali menyadari perasaan ini, tetapi dia secara bertahap menerimanya dan terus menjalani kehidupan manusia. Dia mengambil kendi dan menenggak seteguk. Kemudian, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Pada saat itu, dua pembudidaya tiba di luar tokonya. Kedua tubuh mereka melayang menuju tokonya seperti hantu. Salah satu dari mereka melambaikan tangannya dan pintu utama toko Wang Lin terbuka tanpa suara. Mereka berdua dengan cepat masuk. Pintu ditutup oleh angin. Di dalam toko, mata keduanya berbinar saat melihat semua ukiran di dalam toko. Mata mereka dipenuhi teror, tapi teror itu segera digantikan oleh keserakahan yang tak ada habisnya. Ada begitu banyak harta sihir. Salah satu pembudidaya menghirup udara dingin. Dia meraih salah satu ukiran dan melihatnya. Tubuhnya gemetar dan dia dengan cepat membuang ukiran itu. Keserakahan di dalam matanya menjadi lebih kuat. Dia melambaikan tangannya dan semua ukiran di rak masuk ke tasnya. Kultivator lainnya berjongkok dan mencari melalui kotak di sudut. Kemudian, dia berteriak sambil memegang ukiran yang tidak lengkap. Ekspresinya menjadi aneh saat dia merasakan rasa manis di tenggorokannya dan mengeluarkan seteguk darah. Dia dengan cepat membuang ukiran di tangannya dan mundur seolah-olah ukiran itu adalah binatang purba. Nyatanya, tidak mengherankan jika dia tidak bisa menahan ukiran itu. Ini adalah ukiran yang tidak lengkap dari Six Desire Devil Lord. Meskipun tidak lengkap, tekanan spiritual di dalam ukiran adalah dari pembudidaya Naschen Soul tahap akhir. Dengan kultivasi formasi inti orang ini, tidak mungkin dia bisa menahannya. Untung dia segera melepaskannya dan tekanan spiritual dari ukiran itu belum benar-benar terbangun. Dia tidak akan kehilangan hanya seteguk darah jika tidak. Saat ukiran kayu jatuh, itu ditangkap oleh tangan raksasa yang tak terlihat, yang meletakkannya di tangan Wang Lin. Wang Lin berjalan keluar dari ruang belakang. Dia dengan santai meletakkan ukiran itu di rak, lalu meneguk anggur dan berkata, "Itu total 4.520 emas. Bayar." Ketika Wang Lin muncul, keduanya tiba-tiba berhenti dan menatap Wang Lin dengan ekspresi ngeri. Khususnya, kultivator yang baru saja terluka oleh tekanan spiritual di dalam ukiran. Wajahnya pucat dan dahinya dipenuhi keringat. Di mata mereka, penampilan Wang Lin terlalu aneh. Sebelum mereka berdua memasuki toko,
Mereka menggunakan energi spiritual mereka untuk memeriksa bagian dalamnya. Meskipun ada satu orang di ruang belakang, itu hanya manusia biasa. Tapi sekarang, makhluk fana di mata mereka muncul diam-diam di hadapan mereka. Seolah-olah sambaran petir baru saja menyambar mereka, membuat mereka ketakut. Menambah harta sihir ukiran kayu, bahkan jika mereka berdua bodoh, mereka akan menyadari bahwa orang di depan mereka adalah senior yang tidak bisa mereka ganggu. Keduanya saling memandang dan dengan hormat berkata, "Salam, senior." Junior adalah murid dari Sekte Awan Putih. Para junior bersikap kasar dan berharap senior akan memaafkan kami. Wang Lin dengan jelas bertanya, apakah Anda memiliki 4.520 keping emas? Keduanya saling memandang. Mereka adalah pembudidaya, jadi jika itu adalah batu roh, mereka akan memilikinya, tetapi mereka benar-benar tidak memiliki banyak emas yang digunakan oleh manusia saat ini. Tentu saja, jika diberi waktu untuk bersiap, mereka bisa menyiapkan 4.000, atau bahkan 40.000. Wang Lin menyadari apa yang dipikirkan keduanya dan menghela nafas. Dia melambaikan tangannya dan tas berisi ukiran terbang ke tangannya. Dia dengan santai mengusap tangannya ke tas pegangan dan pemilik tas dengan paksa menelan seteguk darah. Rasa hormat di mata kultivator menjadi lebih dalam saat sapuan itu menghapus indera ketuhanannya dari tas. Wang Lin mengguncang tas dan semua ukiran terbang kembali ke tempat asalnya tanpa ada kesalahan. Seolah-olah mereka tidak pernah dipindahkan sejak awal. Kembali, ketika kamu datang lagi, bawalah emas yang cukup. Dengan itu, Wang Lin melambaikan tangannya dan tas pegangan terbang kembali ke kultivator. Kemudian, keduanya didorong oleh kekuatan yang kuat menuju pintu. Ketika mereka akan menabrak pintu, pintu terbuka dan mereka berdua didorong keluar dari toko. Satu dorongan ini mendorong mereka lebih dari 10 kilometer sebelum akhirnya menstabilkan diri. Mata mereka mengungkapkan kengerian dan keterkejutan yang tak terbayangkan. Di mata mereka, kultivasi pemuda itu terlalu kuat untuk diukur. Keduanya merenung sedikit dan menganggap diri mereka sangat beruntung. Dengan itu, mereka segera pergi. Kedua pembudidaya ini adalah dua orang dari istana. Mereka melihat ketidaknormalan pada ukiran, jadi mereka pergi dan menemukan Su Tao, yang sedang bersenang-senang, dan mengetahui tentang toko ini. Tapi setelah apa yang baru saja terjadi, mereka terlalu takut untuk memiliki ide lagi tentang toko itu. Mereka berdua tidak tahu bahwa Wang Lin telah meninggalkan rasa ilahi pada mereka. Jika mereka memiliki pikiran jahat tentang Wang Lin, mereka akan segera dibunuh. Faktanya, jika mereka berdua tahu tentang Wang Lin, mereka akan merasa sangat beruntung. Jika itu adalah Wang Lin dari 1 tahun yang lalu, satu-satunya hasil dari situasi itu adalah kematian. Wang Lin duduk di dalam toko. Dia minum seteguk anggur dan menghela nafas. Aku belum membunuh siapapun dalam setahun. Dengan itu, dia berjalan kembali ke ruang belakang dan pergi tidur. Waktu berlalu dengan cepat dan 2 tahun berlalu. Ini sudah tahun ketiga Wang Lin berada di ibu kota. Dan Niu tumbuh lebih tinggi dan lebih kuat dan lebih banyak tetangga pindah. Pemilik toko kain Kong meninggal karena sakit dan tokonya dijual kepada orang lain. Wajah orang tua dan Niu sedikit berkerut. Meskipun mereka masih muda, mereka tidak bisa menghindari berlalunya waktu. Perlu disebutkan bahwa selama 2 tahun ini, banyak tetangga datang ke Wang Lin untuk berbicara tentang pernikahan,
tetapi mereka selalu ditolak oleh Wang Lin. Putra kedua keluarga Su telah menikah dan memiliki bayi yang sehat. Su Tao kembali untuk memberi hormat kepada Wang Lin. Dia memberi Wang Lin 100 keping emas, mengatakan itu dari pangeran. Sebenarnya, dalam 2 tahun ini, setiap tahun baru, Su Tao akan membawa banyak emas dan perak. Untuk masalah ini, Wang Lin tidak menolaknya. Dia menerima semuanya. Musim gugur berlalu dan musim dingin datang. Matahari datang dan pergi. Selama 2 tahun terakhir ini, Wang Lin melihat kelahiran yang muda dan kematian yang tua. Dia merasa sangat sedih. Dalam 2 tahun ini, dia hanya berkultivasi 2 kali. Dia tidak lagi peduli dengan tingkat kultivasinya dan jarang memeriksanya lagi. Adapun zat merah, hanya tersisa lapisan tip. Sisanya telah diringkas menjadi 3 tasbih merah, yang disimpan di tas pegangannya. Menurut analisisnya, ketika manik keempat dibuat, zat merahnya akan hilang semua. Kedua pembudidaya dari waktu itu hanya datang sekali dalam 2 tahun ini. Setelah menyerahkan sejumlah besar emas fana, mereka mengambil 3 ukiran kayu. Dalam 2 tahun ini, toko Wang Lin mendapatkan ketenaran di bagian barat kota. Meskipun tidak banyak pelanggan, itu masih jauh lebih baik daripada tahun pertamanya. Namun, pengunjung yang paling umum ke toko Wang Lin bukanlah manusia, tetapi para pembudidaya. 6 dari 10 orang yang datang adalah seorang kultivator. Setiap pembudidaya yang datang akan membeli ukiran kayu dengan emas fana. Dalam 2 tahun ini, dia menjual cukup banyak ukiran kayu dan telah mengumpulkan banyak emas dan perak. Fakta bahwa ada seseorang yang luar biasa di bagian barat ibu kota secara bertahap mendapatkan ketenaran di antara para pembudidaya. Hati Wang Lin masih tenang. Yang dia inginkan adalah tetap mengalami kehidupan fana. Toko itu hanyalah alat untuk mengalaminya dan ukiran kayunya sama. Itu akan menjadi tahun baru dan ibu kota menjadi sangat hidup. Wang Lin keluar dari tokonya dan duduk di luar. Matanya dipenuhi dengan kerinduan. Ini adalah tahun baru ketiga yang dia alami sejak dia tiba di ibu kota. Setiap kali, pengalaman ini berbeda, kecuali satu hal, penyesalan yang dia rasakan terhadap masa kecilnya. Daniel berlari keluar dari toko besi dari seberang jalan dengan kembang api di tangannya dan bermain dengan gembira bersama mereka. Saat melihat Daniel, kebahagiaan muncul di mata Wang Lin. Wang Lin telah menyaksikan anak ini tumbuh dari anak berusia 11 tahun menjadi remaja berusia 14 tahun. Tahun lalu, Daniel tidak bisa lagi menolak ayahnya dan mulai belajar besi. Namun, kapanpun dia punya waktu, dia akan datang dan melihat Wang Lin membuat ukiran kayu. Meskipun Daniel tidak sering datang, 1 teko anggur buah sehari tidak pernah berhenti. Bermain kembang api, Daniel berlari ke arah Wang Lin dan duduk di bangku yang dingin. Dia sepertinya tidak keberatan dengan dinginnya. Dia mengedipkan mata pada Wang Lin dan berkata, "Paman Wang, saya mendengar dari ayah saya beberapa hari yang lalu bahwa penjaga toko Lu dari sisi timur kota ingin menikahkan putrinya dengan Anda. Mengapa Anda tidak setuju? Aku diam-diam pernah melihatnya sebelumnya dan dia sangat cantik." Wang Lin tersenyum. Dia mengusap kepala Daniel dan berkata, "Paman sudah punya istri." "Ah, benar-benar. Kenapa aku belum pernah melihatnya?" Daniel tiba-tiba berdiri. Wajahnya dipenuhi keterkejutan. Dia berada di tempat yang sangat jauh, menungguku. Suatu hari, aku akan pergi dan menemukannya.
Suara Wang Lin lembut saat bayangan seorang wanita muncul di benaknya. Dan Niu tersenyum nakal. Dia berkata, "Saya mengerti. Paman Wang, kamu datang ke ibu kota untuk mencari uang agar kamu bisa pulang ke rumah untuk menikah." Bab 256. Dingin. Wang Lin tersenyum dan berkata, "Itu benar. Begitu paman menghasilkan banyak uang, dia akan kembali dan menikah." Dan Niu hendak berbicara ketika ayahnya memanggilnya. Dan Niu menjawab dan berkata kepada Wang Lin, dengan senyum pahit, "Saya harus mengerjakan pekerjaan besi lagi." Dengan itu, dia tanpa daya kembali ke rumah. Dari dalam toko besi terdengar beberapa teriakan dari ayah dan Niu. Wang Lin menyesap anggur dan terus duduk di luar. Perlahan, salju mulai turun dan salju pertama tahun ini diam-diam muncul. Suhu tiba-tiba turun. Kepingan salju menghantam wajah Wang Lin dan dengan cepat berubah menjadi air es. Wang Lin mengangkat kepalanya dan menatap langit yang redup. Dia mengangkat tangannya dan dengan santai menutupnya. Semua kepingan salju mulai berkumpul ke arahnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan melepaskan tangan kanannya. Kepingan salju segera tersebar dan melayang ke segala arah. Ini terjadi begitu cepat sehingga tidak ada manusia yang menyadarinya saat mereka dengan cepat berjalan di jalanan dengan kepala tertunduk. Saat langit semakin gelap, semakin sedikit orang yang berjalan-jalan. Segera, tidak ada yang tersisa di jalan. Bahkan semua toko tutup karena hawa dingin. Semua orang sudah pulang ke keluarga mereka untuk berkumpul di sekitar kompor. Kehangatan jenis ini, selain kehangatan fisik, juga menghangatkan jiwa. Jenis kehangatan dari kebersamaan dengan keluarga ini bisa mengusir rasa dingin apapun. Perlahan, kesedihan memenuhi mata Wang Lin. Rasa dingin yang dibawa oleh salju benar-benar bukan apa-apa baginya, tetapi pada saat ini, ketika dia melihat semua lampu yang datang dari toko-toko dan tokonya menjadi satu-satunya yang gelap, sepotong rasa dingin muncul di hatinya. Rasa dingin ini bukanlah sesuatu yang bisa disingkirkan oleh api atau teknik. Jenis kedinginan ini berasal dari pemahaman akan langit dan merupakan keharusan untuk mengalami kehidupan. Untuk berubah menjadi abadi, pertama-tama seseorang harus berubah menjadi manusia. Meski mudah untuk berubah menjadi fana, bagaimana bisa semudah itu? Saat ini, Wang Lin sedang mengalami kesepian. Dia tahu bahwa dia perlu terus mengalaminya. Kesepian ini tidak ada apa-apanya dibandingkan bertahun-tahun kemudian, ketika semua orang yang dia kenal meninggal satu persatu hingga dia satu-satunya yang tersisa. Itulah kesepian sejati, yang mulai direnungkan Wang Lin. Setelah sekian lama, dia berdiri. Sepertinya dia baru saja menua. Dia perlahan mengambil kursi, kembali ke toko, dan perlahan menutup pintu. Setelah sekian lama, api menyala di dalam toko. Meskipun api ini tampak seperti semua api toko lainnya, yang satu ini kosong, dan rasa kesepian yang mendalam bersembunyi di dalamnya. Wang Lin duduk di sebelah api. Di dalam toko sangat hangat, tetapi hatinya menjadi lebih dingin. Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, Wang Lin mengeluarkan ukiran kayu dan meletakkannya di sampingnya. Ini adalah ukiran ayahnya. Melihat ukiran itu, rasa dingin di hati Wang Lin sedikit berkurang. Dia kemudian mengeluarkan ukiran ibunya. Kemudian, dia secara bertahap mengeluarkan ukiran satu persatu dan meletakkannya di dekat perapian. Ada ukiran laki-laki dan perempuan, muda dan tua. Semuanya adalah penduduk desa kecil itu. Melihat ukiran ini,
Wang Lin tersenyum. Meskipun senyuman ini dipenuhi dengan kepuasan, jika ada yang melihat senyuman itu, mereka akan berkata, bagaimana senyuman itu? Itu jelas tangisan diam. Api berkedip-kedip, terkadang menerangi wajah Wang Lin, terkadang membuatnya redup. Saat cahaya mencapai ukiran kayu, mereka mengeluarkan perasaan aneh. Dia dengan lembut meraih setiap ukiran saat rasa dingin di hatinya berkurang. Meski rasa dinginnya berkurang, kesedihannya bertambah. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, tidak bisa melepaskannya, tidak bisa melepaskannya. Di tahun-tahun awal kultivasinya, dia tidak bisa melepaskan keluarganya. Bahkan sekarang, dia masih tidak bisa membiarkan mereka pergi. Tapi jenis perasaan ini berbeda dari saat itu. Untuk berubah menjadi abadi, pertama-tama dia harus berubah menjadi manusia. Jika dia melepaskan semua emosinya terhadap keluarganya, maka tidak mungkin dia berubah menjadi manusia. Setiap pembudidaya formasi jiwa kuat bukan hanya karena kultivasi mereka, tetapi juga karena hati mereka menyembunyikan sedikit emosi jauh di lubuk hati. Mereka menggunakan sedikit emosi ini untuk menembus tahap Naschen Soul dan mencapai tahap Soul Formation. Karena emosi inilah Wang Lin tidak menemui kesulitan untuk berubah menjadi manusia dan secara bertahap mulai merasa seperti manusia. Saat ini, dia tenggelam dalam pemikiran tentang orang tuanya dan diam-diam mengalami perasaan ini. Energi spiritual di tubuhnya mulai melonjak lagi. Energi spiritual ini secara bertahap keluar dari tubuhnya. Sepotong energi spiritual keluar dari semua ukiran kayu di ruangan dan berputar bersama dengan energi spiritual Wang Lin. Secara bertahap, pusaran energi spiritual berputar lebih cepat dan meluas keluar toko. Ketika kepingan salju jatuh di atap toko, mereka mulai berputar juga. Mereka segera berubah menjadi pusaran kepingan salju dan terbang ke kejauhan. Salju mulai turun semakin keras. Perlahan-lahan, Wang Lin mulai terbangun dan ketika dia terbangun, sebuah retakan muncul di beberapa ukiran kayu. Meskipun ukiran kayu ini retak, tekanan spiritual mereka menjadi lebih kuat. Bahkan kualitas mereka meningkat. Wang Lin melihat dan mengambil napas dalam-dalam. Dia berdiri, lalu mendorong membuka pintu. Angin dingin bercampur salju menerpa wajahnya. Dia melihat ke langit dan berbisik, formasi jiwa, aku, Wang Lin, akan mendapatkannya, apapun yang terjadi. Salju mulai turun lebih keras dan lapisan salju tebal mulai berkumpul di tanah. Pada saat ini, pintu toko besi di seberang Wang Lin tiba-tiba terbuka. Dan Yu dan ayahnya hendak pergi ketika mereka melihat Wang Lin berdiri di sana. Mereka tidak bisa membantu tetapi terkejut. Dan Yu berlari melewati salju, membuat suara berderak di setiap langkahnya. Dia tiba di sebelah Wang Lin dan berteriak, "Paman Wang, apakah kamu tahu kami akan datang?" Dengan itu, dia memasuki ruangan dan duduk di samping api. Ayah dan Yu membawa keranjang kayu dan tersenyum, "Kakak Wang, kamu tidak sibuk?" Wang Lin samar-samar tersenyum saat dia minggir dan berkata, "Aku tidak sibuk. Datang dan bicaralah di dalam." Ayah dan Yu memasuki ruangan. Dia melihat ukiran di ruangan itu dan menunjukkan ekspresi iri. Dia meletakkan keranjang kayu di tanah, lalu menggosok tangannya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu bagaimana memulainya. Pada saat itu, Dan Yu yang berada di sebelah api melihat ukiran orang tua Wang Lin dan tiba-tiba berteriak, "Paman Wang, kenapa saya belum pernah melihat ukiran ini sebelumnya?"
Apakah Anda membuatnya baru-baru ini? Wang Lin menutup pintu. Dia kemudian duduk dan berkata, saya membuatnya beberapa waktu yang lalu. Dan Yu dengan hati-hati melihat ukiran kayu dan bertanya, Paman Wang, ukiran siapa ini? Mata Wang Lin menunjukkan ekspresi nostalgia dan perlahan berkata, mereka adalah keluargaku. Dan Yu terkejut dan tidak lagi bertanya. Dia berjalan ke keranjang dan membukanya. Di dalamnya ada 3 piring berisi hidangan lezat dan 2 kendi anggur buah. Wang Lin melihat dan tersenyum tipis saat dia melihat ayah dan Yu. Dia sudah lama mengenal pria ini dan ini adalah pertama kalinya Wang Lin melihatnya seperti ini. Jelas, ayah dan Yu datang untuk meminta bantuannya, tetapi tidak tahu bagaimana cara memintanya. Wang Lin berkata, Kakak Cheng, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Ayah dan Yu sedikit ragu. Dia menggosok tangannya dan dengan canggung berkata, tidak ada, tidak ada. Dan Yu melihat piring di keranjang. Dia menelan ludah dan tangannya terulur. Ketika dia melihat ayahnya menatapnya, dia dengan cepat menarik tangani. Kembali dan dengan tidak puas berkata, itu hanya meminjam beberapa perak. Apa yang memalukan tentang itu? Wajah ayah dan Yu tiba-tiba memerah dan dia memarahi putranya. Bocah cilik, tunggu sampai kita pulang. Dan Yu menjulurkan lidahnya dan berkata, karena ayah tidak mau mengatakannya, aku akan mengatakannya. Ibu ingin membeli toko di sebelah toko kami untuk memperbesar toko kami, tetapi tidak punya cukup uang. Ayah dan Yu menghela nafas. Dia memandang Wang Lin dan berkata tanpa daya, Kakak Wang, kakak iparmu menganggap toko kami terlalu kecil dan membatasi bisnis yang bisa kami lakukan. Dia melihat toko tuali disewakan, jadi dia ingin segera menyewanya. Wang Lin samar-samar mengangguk. Dia mengambil kendi anggur dari keranjang dan minum seteguk, lalu berkata, berapa banyak yang kamu butuhkan? Ayah dan Yu ragu sejenak dan berkata, tokonya cukup besar dan kami harus membayar sewa 2 tahun sekaligus, jadi itu akan menjadi 50 keping perak, 30 keping perak sudah cukup. Dan Yu cemberut dan berbisik, ibu dengan jelas mengatakan 80 keping perak, sebelum dia bisa menyelesaikannya, ayahnya menembaknya lagi dengan tatapan tajam. Wang Lin mengangguk. Tanpa sepatah kata pun, dia berdiri dan berjalan ke ruang belakang. Di sana ada sebuah keranjang berisi emas dan perak. Wang Lin dengan santai mengambil beberapa emas dan meletakkannya di depan ayah dan Yu. Ketika ayah dan Yu melihat kepingan emas itu, dia terkejut dan dengan cepat berkata, saya tidak membutuhkan sebanyak ini. Saudara Wang, cepat ambil kembali. Saya hanya ingin meminjam 30 keping perak. Dari sudut pandangnya, setidaknya ada 10 keping emas di depannya, jauh lebih banyak dari yang dia butuhkan. Wang Lin mengambil kendi anggur dan tersenyum, Kakak Cheng, aku tidak meminjamkanmu uang ini. Ini adalah uang untuk anggur. Mulai sekarang, saya ingin membeli sebotol anggur buah Anda setiap hari. Uang itu untuk anggur buah selama 10 tahun sangat berharga. Ayah dan Yu sedikit ragu. Wajahnya mengungkapkan ekspresi bersemangat. Dia berkata, Kakak Wang, ini. Dan Yu memutar matanya dan berkata, Ayah, ambil saja. Paman Wang bisa menjual satu ukiran kayu seharga 10 keping emas. Ayah dan Yu menatap dan Yu lagi. Dia mengambil kendi, meneguk banyak, lalu berkata, Kakak Wang, berapa 10 tahun atau 8 tahun? Selama kamu tinggal di sini,
aku akan mengirimimu sebotol anggur setiap hari. Wang Lin terkekeh. Melihat ayah dan anak di hadapannya, hatinya tidak lagi dingin. Dia sekarang merasakan sedikit kehangatan. Malam itu, ayah dan Niu banyak minum. 2 kendi jelas tidak cukup. Dan Niu melayani mereka sebagai sampingan dan baru pada teko ke-10 mereka sudah cukup minum. Akhirnya, ayah dan Niu pingsan karena minum, tetapi tangannya memegang erat emas saat dibawa kembali oleh Dan Niu. Sebelum mereka pergi, Dan Niu diam-diam berkata kepada Wang Lin, "Paman Wang, kami punya banyak anggur ini. Ayah saya tidak mengizinkan saya memberitahu orang lain, tetapi sebenarnya, ada banyak pot besar berisi anggur di ruang bawah tanah rumah kami, dan dikatakan bahwa ada lebih banyak lagi yang terkubur jauh di dalam. Jika bukan karena ayah menolak menjual anggur, ibu tidak akan memaksanya datang ke sini untuk meminjam uang." Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.